begini ya. Bisa sambil main bekel ini. Tapi saya minta yang depan ini hijabnya agak ke sini supaya saya bisa melihat wajah-wajah tampan dan perkasa. Yang depannya saja. Ya begitu cukup. Dah. Ya. So kalau mereka nggak ngeliat wajah saya, takutnya juga kurang berbahagia. Baik, sementara laptop belum sampai karena saya tadi jalan kaki, motong jalan. Usman buka surah Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Ambil ini mic-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Baca terjemahannya. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah,
Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan-Mu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Dengan perkataan lain. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan, di sini perintah lain. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Baik. Jadi yang betul adalah mengganti dengan perkataan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Melanjutkan tadabbur kita pada hari ini ayat 58-59. Betul ya? Betul? Baik. Di sini kita akan melihat bagaimana pengingkaran Bani Israel di zaman Musa alaihissalam. Namun sebelumnya, coba kita terjemahkan dulu kosakata dari ayat yang kita pelajari ini. Wa idh qulna, dan idh qulna, ingatlah ketika kami berfirman, berkata, udkhulu, makhluk masuklah kalian semua, hadhil qaryah, negeri ini, kampung ini. Yang dimaksud di sini adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu yang mana sih? Lihat, sayang saya tidak pasang peta di sini. Jadi ada peta Palestina ya, yang agak seperti pedang gitu kan. Itu negara Palestina. Di dalam negara Palestina ini ada wilayah muqaddasat, wilayah-wilayah suci al-muqaddasat, dan di antara wilayah suci itu yang namanya Baitul Maqdis, yang sekarang mereka ganti menjadi Yerusalem. Jadi ibu kotanya Israel itu. Ini menjadi perebutan ini, Yerusalem ini.
Di dalam Yerusalem ini yang disebut dengan Baitul Maqdis ini. Di dalamnya ada areal yang namanya Al-Aqsa Asy-Syarif, 144 hektar. Di dalam Al-Aqsa ini ada dua tempat penting. Satu, Qubbatus Sakhrah, yang masjid dengan kubah emas. Di bawah kubah emas itu ada batu pijakan ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Dan satu lagi ada Masjidil Aqsa. Nah, Masjid Aqsa ini ada Aqsa lama yang dibangun sejak zaman Ibrahim alaihissalam, dan ada Aqsa baru yang dibangun pada periode Umar bin Khattab. Yang kelihatan sekarang itu namanya Aqsa baru. Itu dibangun pada masa khilafah Umar bin Khattab. Nah, apa yang kita tadaburi pada malam hari ini adalah sebuah proses perjalanan Nabi Musa berikut pengikutnya dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Nih ceritanya nih, dinamika yang terjadi di jalan dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis. Minggu lalu kita sudah membahas dinaungi awan dan diturunkannya manna dan salwa. Berlanjutlah perjalanan mereka sekarang. Sekarang saatnya untuk masuk ke wilayah mendekati Baitul Maqdis. Ada aturan mainnya. Aturan mainnya sebelum masuk ke Baitul Maqdis ini kisahnya di ayat ini. Untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah, mereka harus melakukan proses ritual ini. Pernah lihat pastor atau Paus Johannes Paulus kalau turun dari pesawat di satu negara, apa yang dia lakukan? Sujud. Nah, ini ceritanya. Tapi nggak tahu apa yang dia baca. Ceritanya begini. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini atau Baitul Maqdis. Satu. Di dalamnya nanti, fakulu minha, makanlah daripadanya, haitsu syi'tum, dan makanlah dari hasil buminya, haitsu syi'tum, yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa zaitun terbaik itu di sana, di Palestina yang namanya Syam Kabir. Tapi tin terbanyak, buah tin itu ada di Syam Shogir yang namanya Syria sekarang, Damaskus, yang pembantaian puluhan ribu orang oleh Syiah sekarang ini. Jadi watini wazaitun bisa menunjukkan nama makanan terbaik dan bisa menunjukkan tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Makanlah dari hasil buminya, haitsu syi'tum rogodan. Kata rogodan ini banyak, enak, gratis lagi gitu. Haitsu syi'tum, dimanapun kamu berada, silakan makan. Dikisahkan dulu ketika masih ada bendungan Ma'rib, Saddu Ma'rib di Yaman, kalau ada orang melakukan perjalanan dari Yaman ke Syam, dari Yaman ke Syria misalnya, 40 hari 40 malam musafir melakukan perjalanan, gak usah takut lapar, karena di pinggir jalan itu sama kayak dari Jakarta Bogor, antara kiri kanannya tol Jagorawi itu penuh dengan makanan dan buah-buahan, sehingga silakan petik. Gemah ripah loh Cinawi gitu. Kalau sekarang kan apa samping kiri kanannya? Lapangan golf yang merusak itu. Jadi mereka gak takut kelaparan, dan banyak hal yang bisa mereka lakukan di jalan. Tentu bumi Baitul Maqdis saat itu sangat subur. Itu kisahnya.
Wadkhulu al-baba sujjadan. Apa artinya? Wadkhulu, dan masuklah al-bab, pintu, gate-nya di situ, gerbangnya yang dimaksud. Pintu gerbangnya yang mana? Tergantung dari mana masuknya. Kalau dari Jordania ya mulai dari checkpointnya di situ. Apa namanya? Allenby kalau sekarang. Nama jembatan ini sebetulnya nama Jenderal Amerika, jadi Allenby. Kalau dari Mesir masuknya namanya Taba Border. Tapi ini lewat Bukit Tursina masuknya. Mohon maaf, harusnya saya tampilkan gambarnya. Dan sudah ada itu sebetulnya atlas perjalanan Nabi, ada kan? Ya belilah. Mohon maaf kalau saya nggak gambar karena udah semua saya lewati jalurnya, jadi lupa bahwa Anda tuh belum gitu. Ini dari Bukit Tursina masuk, dari naik ke atas Bukit Nebo kata orang Kristen, kemudian melihat keseluruhannya, keseluruhan Baitul Maqdis itu. Sujadan, dengan melakukan sujud. Waktu sujud baca apa? Wa qulu hittatun, hittah, dan bacalah hittah. Apa itu hittah? Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Itu hittah. Ha, ta, dan ta. Hittatun artinya bebaskanlah kami dari dosa. Jadi sujud sambil bilang hittah, bebaskanlah kami dari dosa. Naghfir lakum khatayakum. Naghfir, kami ampunkan, lakum, untuk kalian, khatayakum, kesalahan-kesalahan kalian. Khataya ini jamak dari khata. Wa sanazidul muhsinin, apa artinya? Dan akan kami tambah pemberian kami, dalam kurung di situ, kepada muhsinin. Jadi di Arab itu ada istilah kalau ada orang suka berderma, namanya muhsinin. Muhsinin itu istilahnya. Nah biasanya pada bulan Ramadan muhsinin ini banyak sekali. Wa sanazidul muhsinin, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sekarang coba kita lihat ada berapa poin penting di ayat yang kita pelajari ini. Coba, ada berapa? Silakan direnungkan dulu supaya bisa menangkap.
Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini atau Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak, lagi enak, di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Ada berapa poin di sini? Kita lihat. 1. Ya, Allah mengingatkan agar perintah memasuki Baitul Maqdis. Kedua, ada fasilitas di dalamnya yang boleh mereka nikmati, berupa makanlah dari makanan hasil buminya yang banyak, lagi enak. Kalau Anda, saya tahu, banyak, enak, murah. Gratis kelewatan, udah dikasih murah minta gratis lagi. Udah bagus dikasih murah. Di mana yang kamu sukai. Kemudian poin yang ketiga, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Ada 3 poin penting. Kira-kira yang mana inti pesannya ini kalau dikaitkan dengan ayat setelahnya? Kenapa error gini ya? Kira-kira pada poin berapa kalau dikaitkan dengan ayat setelahnya ini? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Poin yang mana kira-kira? Poin keberapa? Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Sujud apa kira-kira di situ? Sujud apa kira-kira? Kan ada sujud ibadah, ada sujud penghormatan, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Yang ini sujud apa kira-kira? Sujud syukur, boleh. Sujud syukur. Ini poinnya. Jadi memasuki satu negeri di sini ada perintahnya. Sekarang kita lihat yang ayat setelahnya. Fabaddala allazina zalamu, maka mengganti orang-orang yang mereka telah zalim itu, gitu kira-kira terjemah letterboxnya, qaulan, perkataan, ghairal ladzi qila lahum, bukan dengan perkataan yang dikatakan kepada mereka. Jadi mengganti perkataannya. Akibatnya fa anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan atas orang-orang yang zalim itu rijzan. Apa rijzan? Di sini diterjemahkan siksa, rijz. Nanti kita coba terjemahkan kosakatanya, arti kata rijz. Mungkin lebih bagus kalau saya bacakan dulu dari awal. Saya ambil pendapatnya Raghib Al-Isfahani. Rijzun, aslur rijzi al-ittirabu, wa minhu qila rajazal ba'iru rajazan wa huwa arjazu wa naqatun rajaza'u idza taqaraba khatwuha wa taraba li dha'fin fiha. Jadi intinya
rijz itu awalnya al-ittirab. Ittirab itu adalah kegoncangan. Bisa juga geliat. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Saba ayat 5, azabun min rijzin alim. Juga ada di dalam surah Al-Jasiyat 11, farrijsu hahuna kazalzalah. Jadi rijz itu siksa dalam bentuk goncangan. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan, siksaan dalam bentuk yang menggoncang baik fisik maupun jiwa mereka. Rijzan minas sama, dari langit. Bima kanu, diakibatkan mereka telah menjadi yafsukun, orang-orang yang melakukan kefasikan. Apa itu kefasikan? Melakukan dosa besar, al-fusuq. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Kita lihat ada berapa poin di ayat ini. 1, perintah untuk, kok kesini sih? Saya salah baca ya. Satu ayat yang tadi ya, wasanizil muslim, satu ayat. Ya sudah. Kita baca ayat setelahnya. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Baik, kira-kira ada berapa poin di situ? Wah, kenapa begini ya? Coba perhatikan ada berapa poin di sini kita dapatkan. 1, orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Yang kedua, sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Ini 2 poin penting dari ayat yang kita pelajari. Sekarang coba kita lihat tafsir ringkas. Tafsir ringkas saja. Tafsir Jalalain. Wa idh qulna, kelihatan nggak yang di belakang? Udah kelihatan ya? Orang tua udah lihat. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada mereka sesudah mereka keluar dari Tih. Apa itu Tih? Padang Tih, daerah luas tempat mereka berdiaspora. Jadi begini, di depan mata mereka tinggal masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka tidak berani karena di situ ada orang-orang yang dari kalangan suku Amalik yang menguasai Baitul Maqdis. Diajak berjihad tidak mau. Akhirnya mereka terlunta-lunta selama 40 tahun di muka bumi. Lalu
mereka diperintahkan masuk lagi sambil sujud, gitu kira-kira. Setelah mereka 40 tahun hidup mendiaspora di Padang Ti, Padang Ti itu Padang pengasingan, hidup mendiaspora, mereka tidak punya negeri. Untuk yang kedua kalinya, ketika diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis pun masih ngeyel lagi. Yang mestinya sujud mengatakan hittah, tapi dia ganti. Apa gantinya? Nanti kita lihat tafsirnya. Jadi sudah 2 kali mereka diperintahkan ke Baitul Maqdis untuk masuk, tapi mereka menolak. Kok belakangan mereka mengatakan itu yang namanya the promising land, negeri yang dijanjikan. Padahal nenek moyang mereka 2 kali menolak. Jadi tidak ada alasan sebetulnya bagi orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi yang jujur itu masih mengatakan ini cuma ide Zionis yang tidak benar dan tidak ada di dalam kitab suci. Makanya ketika kita lakukan Global March to Jerusalem kemarin di perbatasan Jordania dan Israel dan Palestina, itu ada rabi-rabi Yahudi yang bersama kita yang membelot, mungkin murtad dari agamanya itu. Para rabi itu adalah mereka-mereka yang membaca kitab suci dan sebetulnya tidak berhak bagi Zionis Eropa dan Amerika mengatasnamakan Yahudi menempatkan dirinya di Palestina. Nah, inilah ayat versi kita, dan inilah yang sesungguhnya yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Udkhulu, masuklah kamu hadhil qaryah, ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis atau Yerusalem sekarang. Bahasa Ibraninya Ur Salim. Ada pula yang menyebut Ariha. Ada yang menyebutnya nama lain daripada Yerusalem adalah Ariha. Kota tertua sedunia namanya Jericho. Yang sebetulnya ini Ariha kalau bahasa orang sekarang. Ariha itu adalah Jericho. Jadi dari Jordania setelah masuk ke checkpoint yang namanya Allenby, kota pertama yang kita jumpai sebelum masuk ke Baitul Maqdis adalah Jericho namanya, atau Ariha. Kalau lurus kita masuk ke Yerusalem, ke kiri ke tepi barat sampai ke Bethlehem, kemudian ke Hebron, Al-Khalil. Pernah jadi kelnek barangkali di sana. Fakulu minha, maka makanlah diantara makanannya, haitsu syi'tum, mana yang kamu sukai, ragadan, yang baik lagi enak, tanpa ada larangan. Punya kamu semuanya, boleh semuanya buat kamu, makanlah. Wadkhulul baba, dan masukilah pintu gerbangnya sujadan, dalam keadaan bersujud, maksudnya menundukkan diri. Waqulu, dan ucapkanlah sebagai permohonan, hittatun, bebaskanlah kami dari dosa. Naghfir, niscaya kami ampuni. Menurut satu qiraat dibaca yughfar, dan menurut satu qiraat lain dibaca tughfar. Keduanya kata kerja pasif yang berarti diampuni. Lakum khotoyakum, bagimu kesalahan-kesalahanmu diampunkan semuanya. Wasanazidu, dan akan kami tambah pula pemberian kami, al-muhsinina, kepada orang-orang yang menyandang sifat berbuat baik. Maksudnya diampuni karena berlaku taat dan diberi tambahan pahalanya. Fabaddala, lalu mengubah, mengganti, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim di antara mereka. Qaulan, perintah, ghairul ladzi, yang tidak, qila lahum, dititahkan kepada mereka, di mana mereka mengatakan habbatun fi sya'ratin. Bahkan mereka memasukinya bukan dengan bersujud, tapi mengesot di atas bokong mereka. Jadi begini, ini terjemahannya, betul memang begitu apa bahasanya. Jadi ada yang mengatakan begini, kan mestinya masuk dalam keadaan
tunduk atau sujud sambil berkata hittah, bebaskanlah kami dari dosa. Mereka ganti hintah. Ada yang mengatakan hintah. Hintah itu gandum. Atau ada juga tafsir yang mengatakan mereka menggantinya dengan perkataan habbatun fi sya'rah. Habbatun, biji-bijian, fi sya'ratin, di dalam rerumputan atau di dalam rambut. Habbatun fi sya'rah. Jadi menghina Tuhan lah kira-kira. Kebiasaan mereka seperti itu. Jadi mereka tuh sering membolak-balikkan kata-kata Tuhannya, seperti mulai dari logo, simbol-simbol. Dia suka menginjak-injak Allah dan suka bermain dalam wilayah itu memang. Yang mestinya dia masuk sambil bersujud dan berkata hitta, dia enggak, hintah. Dan ada yang sambil duduk menghadap ke belakang, dia mundur. Seperti suster ngesot lah. Itu yang mereka lakukan. Dan itu fakta. Fa'anzalna, maka kami timpakan alal ladzina zalamu, atas orang-orang yang berbuat zalim. Di sini disebutkan atas orang-orang yang zalim, meskipun sebenarnya cukup menyebut kata ganti mereka saja sebagai kecaman, tapi disebutkan kata zalim untuk mempertegas di sini. Rijzan, siksa berupa penyakit sampar. Apa sampar itu? Lepra. Dalam satu tafsir, minas sama, dari langit. Bima kanu yafsukun, disebabkan mereka berbuat fasik, yaitu melanggar ketaatan. Dalam waktu 1 jam ada 70.000 orang atau sekitar itu yang mati. Ini rijzan minas sama. Baik, sekarang secara ringkas saya ingin bacakan tafsir Ibnu Katsirnya. Atau ada yang bantu? Atau saya saja deh. Maaf. Perhatikan supaya nanti ketika saya minta mengambil hikmah ayat ini dari sudut pandang Anda menjadi lebih luas dan luas. Ayat ini ditujukan untuk mencela mereka karena mereka menolak untuk berjihad dan memasuki tanah suci Baitul Maqdis ketika tiba dari Mesir bersama Musa alaihissalam. Jadi rutenya itu mestinya masuk dan berjihad melawan suku Amalik, mereka menolak. Nah, di ayat lain dijelaskan, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ayo berjihad, cuma satu jalan untuk menguasai negeri, mereka harus berjihad. Tapi apa kata dia? Kamu aja deh sama Tuhanmu berdua, nanti kalau udah menang kasih tahu gue di sini. Faqatila innaha huna qa'idun. Kalau Anda jadi Nabi Musa jengkel nggak punya anak buah kayak gitu. Ketika ditanya, mau kalian ikut aku? Ya maulah. Gimana nggak mau? Kita sudah sudah diusir dari negeri kita, dan itu negeri kita. Kenapa kita tidak mau? Giliran berhadapan sama musuh, ciut. Semoga yang di sini nggak gitu ya. Siap. Belum tahu kalau sudah menghadapi musuhnya, tumpul semua nanti itu. Lanjut ya. Allah memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Siapa? Israel atau Yakub. Jadi Nabi Ibrahim itu aslinya kan orang Babilonia, sebelah utaranya Irak. Lalu lakukan perjalanan dakwah. Hidupnya Nabi Ibrahim itu sangat dinamis. Ke Irak, ke Turki, ke Damaskus, ke Palestina, ke Mesir, ke Mekah, dan balik ke Mesir lagi, dan konon meninggalnya di Hebron, kuburannya. Jadi kuburan Ibrahim sekarang ada di daerah Al-Khalil, di arah tepi barat West Bank, di Palestina. Jadi bukan di Mekah. Ibrahim tidak lama tinggal di Mekah.
Ibrahim itu ke Mekah pertama kali menempatkan istri dan anaknya, terus pulang ke istri pertamanya, Sarah. Bersama Sarah tinggal di di Mesir. Kemudian pergi ke lagi yang kedua, itu cuma untuk menjalankan perintah Allah, menceraikan Ismail dari istrinya. Pernah dengar ceritanya? Ya, satu hari Nabi Ibrahim memang nggak setahun sekali datang ke sana. Bahkan ketika Hajar meninggal pun Ibrahim tidak ada di tempat. Sampai kemudian Ibrahim masuk ke rumah Ismail saat Ismail sedang berada di luar. Datang langsung curhat istrinya. Ini istri yang buruk. Ayah, Ismail tuh gimana sih? Ibadah mulu. Kan aku juga butuh perhiasan. Dikit-dikit dakwah, dikit-dikit jihad, dikit-dikit dakwah, dikit-dikit jihad. Jengkel Ibrahim punya menantu kayak gini, nggak ngomong. Jadi ceritanya lapor lah semua. Mungkin dia pikir, rasain loh Ismail, hari ini gue laporin semuanya. Sudah itu dia pamit pulang. Ayah ada pesan, sampaikan pesan saya kepada Ismail, suruh lihat palang pintu ini. Udah pergi. Sorenya ditunggulah Ismail pulang oleh istrinya. Ismail, tadi ayahmu datang. Kaget Ismail, kan begitu rindu dengan ayah bertauhidnya itu, orang yang sangat dirindukan dan diagungkannya. Kenapa anda beritahu aku? Kira-kira begitu barangkali. Ada pesan apa? Nggak ada, nggak ngomong apa-apa, cuma disuruh lihat palang pintu yang dirubahnya nih. Apa sih maksudnya? Cinta, walau kesel, sayang mesti bermaksiat, dikatakanlah apa adanya. Ayahku perintahkan aku untuk ceraikan kamu. Shadaqallahul adzim. Itu yang terjadi. Jadi pada saat Ibrahim alaihissalam berada di Mekah pun tidak pernah tinggal lama. Jadi jangan membayangkan Ibrahim itu lama tinggal di Mekah. Tidak. Maaf. Lanjut ya. Ini kisah. Israel adalah Nabi Yakub yang dilahirkan di sana. Tetapi aslinya orang tuanya bukan orang Palestina. Dilahirkan di situ. Dan itu adalah warisan Allah kepada Nabiullah Yakub alaihissalam. Juga untuk memerangi kaum Amalik yang kafir. Jadi ada suku Amalik setelah Yakub pergi, kan tinggal bersama Yusuf di Mesir, beranak pinak. Daerah itu dikuasai oleh suku yang namanya Amalik. Dia boleh masuk lagi Bani Israel di zaman Musa alaihissalam setelah itu ke daerah Baitul Maqdis dengan catatan harus berjihad mengusir suku Amalik. Apa kata dia? Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Pergi deh kamu sama Tuhanmu perang berdua. Nanti kalau sudah kasih tahu, saya duduk aja di sini. Gara-gara itu mereka kemudian dibiarkan hidup terlunta-lunta arba'ina sana, yatihuna fil ard arba'ina sana. Mereka terlunta-lunta hidup mendiaspora selama 40 tahun di padang Tih namanya. Juga untuk memerangi kaum Amalik yang kafir, namun mereka menolak berperang dan bersikap lemah dan lesu. Maka Allah Azza wa Jalla mencampakkan mereka ke tengah padang Sahara yang menyesatkan sebagian hukuman bagi mereka. Sebagaimana disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah. Oleh karena itu, di antara dua pendapat mengenai hal itu, yang paling tepat adalah pendapat yang menyatakan bahwa negeri itu adalah Baitul Maqdis, sebagaimana yang telah dinaskan oleh As-Suddi, Rabi' bin Anas, Qatadah, Abu Muslim Al-Isfahani dan lain-lainnya berkisah mengenai Musa alaihissalam. Allah berfirman, Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu
wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Al-Maidah ayat 21. Yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa negeri tersebut adalah Baitul Maqdis yang ada di dalam surah Al-Maidah ayat 21 itu. Peristiwa ini terjadi setelah mereka berhasil keluar dari padang pasir, di mana mereka sempat mendekam selama 40 tahun bersama Yusha bin Nun alaihi salam. Pernah dengar cerita Yusha? Apa kelebihannya Yusha bin Nun? Ingat? Kisah yang mana? Lupa ya. Yang bisa menghentikan perjalanan matahari. Yusha bin Nun. Kemudian Allah membukakan negeri itu bagi mereka pada sore hari Jumat. Pada hari itu perjalanan matahari ditahan sebentar oleh Allah hingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Ini satu-satunya nabi yang bisa pernah menghentikan atas izin Allah peredaran matahari. Allah yang menetapkan. Jadi ceritanya begini, peperangan harus segera diselesaikan. Seandainya sampai sore ini dia tidak dibantai itu musuh di zaman Yusha bin Nun, ini akan menimbulkan kemusyrikan yang sangat besar di muka bumi. Dia berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan, jangan dulu matahari ini terbenam. Dia berdoa kemudian dibantai, dan itu matahari betul-betul stop. Saya pernah begitu berdoa waktu malam pengantin. Matahari janganlah dulu terbit gitu. Ya timbul juga gitu. Yang kesian yang kerja, belum selesai honeymoonnya, ya hari Senin udah masuk kerja lagi. Jadi satu-satunya manusia yang pernah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyetop matahari dengan doanya adalah Yusha. Maaf, ini ada kelelahan ini. Alergi sama. Baru sampai dari Bandung, habis ngisi materi, langsung 2 kali rapat tentang penerbitan dan pertemuan lagi. Ya, segera kembali. Jadi sambil ngantuk nulis juga pertanyaan Republika sambil menjawab. Pas kena macet baru ngirim, sampai rumah mandi baru langsung ke sini. Macet pula, jadi jalan kaki dari depan ke sini. Because I love you. Dalam tafsirnya, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, firman Allah, wadkhulul baba sujjadan, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, artinya sambil ruku. Ada yang mengatakan sambil ruku, sambil tunduk, ada yang mengatakan sambil sujud. Mengenai firman-Nya, wadkhulul baba sujjadan, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dari Ibnu Abbas, Ibnu Jarir mengatakan sambil ruku dari pintu kecil. Ada pintu kecil sambil ruku masuknya. Saya tidak tahu apakah begini ataukah begini. Tapi ada kejadian orang Indonesia di Madinah. Ada orang Arab lagi sholat, Indonesia lewat, diginiin, gak boleh. Diamlah orang Indonesianya. Jalan lagi digini lagi sama Arab karena lagi sholat. Akhirnya dia ruku kayak begini. Arab yang lagi sholat yang sama juga, gila. Itu di depan saya kejadiannya. Ini gara-gara berbuat berdasarkan adat istiadat, tidak ada dalilnya. Dia pikir gimana Arab ngelarang terus, mungkin saya nggak sopan kali, begini betul. Itulah Indonesia. Makanya kalau berbuat tuh pakai dalil, jangan pakai perasaan. Demikian diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Sufyan, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sufyan Ats-Tsauri dengan tambahan
maka mereka masuk dengan membelakangi atau mundur dari arah pantat mereka. Maaf, ini bacanya gitu sih di tafsirnya. Apa sih bahasa yang sopan? Dubur, feeling Arabnya lebih parah lagi. Bokong, jorok, ya udah pantat lah sudah. Bisa bilang apa lagi? Khasif meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, pintu tersebut menghadap ke arah kiblat. Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi, Qatadah dan Ad-Dhahhak mengatakan pintu Hitta termasuk pintu Elia Baitul Maqdis. Elia itu kalau kita dari arah Yerusalem menuju Mesir lewat pantai yang namanya Elia. Pintunya berada di sana, jadi yang menghadap ke Mesir. InsyaAllah Anda bagian yang akan membebaskan Baitul Maqdis dari serbuan Zionis. Sekarang ini harusnya kelas Kamis malam ini coba bergiat, saran saya, karena sudah puluhan ribu orang Islam dibantai di Syria oleh Syiah Alawi, dan sekarang juga terjadi pergolakan lagi di Palestina dan pembantaian lagi. Ini isu tentang Palestina harus selalu dikembangkan. Soal bertanggung jawab itu. As-Suddi meriwayatkan dari Sa'id Az-Zadi dari Abu Kanud dari Abdullah bin Mas'ud, dikatakan kepada mereka, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, maka mereka pun masuk dengan mengangkat kepala. Jadi bukannya sujud malah mengangkat kepala, ada yang begitu. Yang jelas itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi perintahnya mesti sujud, dia malah mendongak. Firman-Nya, wa qulu hittatun, katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hittatun artinya memohonlah ampunan. Hal senada juga diriwayatkan dari Atha, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas. Jadi yang dimaksud adalah mohonlah ampunan. Mengenai firman-Nya, mestinya ini tukang habatus sauda kalau kayak gini nih aktif. Bawa kayak madu ke sini. Senyum-senyum, bilang iya dong. Lanjut. Sampai mana tadi? Habatus sauda. Mengenai firman-Nya itu, Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan, katakanlah hal ini adalah hak sebagaimana yang dikatakan kepada kalian. Sedangkan Ikrimah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, tiada ilah yang hak selain Allah. Jadi ada riwayat mengatakan hittatun itu adalah katakanlah perkataan yang hak atau perkataan la ilaha. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bebaskanlah kami dari dosa, mohonkanlah ampunan, dan katakanlah la ilaha. Itu tafsir kata hittah. Dan Qatadah mengatakan hal itu berarti hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Kemudian ayat selanjutnya, naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin, yang artinya niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa sanazidul muhsinin, itu terjemahannya dari ayat yang sedang kita pelajari ini. Penghujung ayat di sini, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Tafsirnya, ini merupakan jawaban atas perintah sebelumnya. Artinya, jika kalian mengerjakan apa yang kami perintahkan, maka kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kami lipat gandakan kebaikan atas kalian. Intinya, mereka diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla ketika memperoleh kemenangan, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Jadi kalau menang itu harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla kalau menang itu. Jangan tancapkan bendera di atas puncak Everest,
yes, yes, gitu. Nah, yang bagus adalah sujud syukur. Ada yang baru lulus SMP di sini? Harusnya sujud syukur, bukan tanda tangan gitu. Baik. Jadi etikanya begitu kalau mendapatkan kemenangan. Selain itu hendaklah mereka mengakui dosa-dosa yang telah diperbuatnya, memohon ampunan atasnya, mensyukuri nikmat, serta bersegera melakukan semua perbuatan yang disukai Allah Azza wa Jal, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau baru menang mestinya begini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Etikanya kalau baru menang itu fasabbih subhanallah bihamdi rabbika wa bihamdi wastaghfirhu astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Jadi kalau baru saja menang zikirnya subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi menang lotre enggak boleh baca itu. Menang deal 2 miliar gak boleh. Ini khusus untuk kemenangan-kemenangan yang berkaitan dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Sebagian sahabat menafsirkannya dengan banyak berzikir dan istighfar ketika mendapat pertolongan dan kemenangan. Jadi kalau menang itu menurut pendapat lain bagaimana? Istighfar dan berzikir. Menang apa misalnya? Biasanya menang apa sih? Menang tender. Nah, bukan itu urusan, ini masalah pertarungan di jalan Allah. Apa? Oh, menang melawan Lady Gaga. Itu bagus itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Makanya sekarang kita diserang lagi dengan isu intoleran. Jadi PBB atas nama Dewan HAM karena mendapatkan data dari LSM Islamofobia Islam menyuplai data gara-gara kasus gereja Yasmin, gara-gara kasus Ahmadiyah yang pusatnya di Inggris, ditambah lagi lesbian Irsyad Manji, mundurnya Lady Gaga. Tanggal 26 Mei PBB mengeluarkan rekomendasi bahwa Indonesia termasuk negara yang bermasalah yang tergolong intoleran. Ditambah lagi perda-perda syariahnya. Emang gue pikirin. Itu sematan terbaru. Jadi itu mereka tuh dulu kan lekatkan dengan Islam itu fundamentalisme. Udah gak laku jual terorisme. Terorisme gak laku kekerasan atas nama agama. Ini gak laku transnasional. Ini gak laku. Nah sekarang ini intoleran, bahasa baru lagi. Sematan-sematan ini yang selalu dilekatkan kepada kita. Tapi kita sudah tegas bahwa Islam adalah agama cinta damai. Tetapi pada saat yang sama maqasidus syariah mengajarkan kita untuk hifdzuddin. Di negara ini agama kita harus tetap tegak. Makanya sekarang ini perlu kita perhatikan, perlu kita waspadai, ada sekularisasi Pancasila. Ini Pancasila kan benda mati, tergantung siapa yang menafsirkan. Karenanya Indonesia adalah negara beragama. Negara beragama yang harus ditegakkan nilai-nilai agama di dalamnya. Tetapi ada kelompok kemanusiaan yang adil dan beradab katanya, yang ingin menghilangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Langsung aja, nggak usah ada sila pertama, langsung sila kedua. Jadi semua harus dilihat dari sudut pandang HAM. Ini bahaya. Lanjut. Intinya, mereka diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla ketika memperoleh kemenangan baik dalam perbuatan maupun ucapan. Selain itu hendaklah mereka mengakui dosa-dosa dan seterusnya.
Sebagian sahabat menafsirkannya dengan banyak berzikir dan istighfar ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan bahwa hal itu merupakan pemberitahuan tentang akhir ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya surah apa tadi? An-Nasr itu sempat menyedihkan banyak sahabat. Sebab turunnya surah An-Nasr ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu merupakan pemberitahuan tentang akhir ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, dan itu dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Lanjut firman-Nya, fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Tafsir selanjutnya, lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qila li bani Israil udkhulul baba sujada wa qulu hittatun fadakhalu yazhafuna ala astahihim fabaddalu wa qalu habbatun fi sya'ratin. Dikatakan kepada Bani Israel, masukilah pintu gerbang sambil sujud dan katakanlah hittah, bebaskan kami dari dosa. Maka mereka pun memasuki pintu dengan berjalan merangkak mendahulukan pantat mereka. Lalu mereka mengganti ucapan itu dan mengatakan habbatun fi sya'ratin, biji-bijian di dalam gandum. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, mengatakan hadis ini hasanun sahih. Kesimpulan dari apa yang dikemukakan oleh para mufassirin dan berdasarkan pada konteks ayat tersebut adalah bahwa mereka mengganti perintah Allah Azza wa Jal untuk tunduk dengan ucapan maupun perbuatan. Ketika mereka diperintahkan untuk masuk sambil bersujud, mereka masuk sambil merangkak mendahulukan pantat dan membelakangi dengan mengangkat kepala mereka. Mereka juga diperintahkan untuk mengatakan hittah, hapuskanlah semua dosa dan kesalahan kami, tetapi mereka malah mengolok-olok perintah tersebut, dan dengan nada mengolok mereka mengatakan hintatun fi sya'iratin, biji-bijian dalam gandum. Hal ini merupakan puncak pembangkangan dan pengingkaran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka azab dan siksaannya disebabkan kefasikan karena keluar dari ketaatan kepadanya, dan karena itu dia berfirman, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Maka kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, setiap kata ar-rijzu yang terdapat di dalam Al-Quran berarti azab. Sedangkan Abul Aliyah berpendapat ar-rijzu berarti al-ghadab atau marah atau murka. Dan Asy-Sya'bi mengatakan ar-rijzu bisa berarti at-ta'un, wabah dan penyakit menular. Bisa juga ar-rijzu artinya adalah al-bardu, hawa dingin. Jadi banyak tafsiran kata ar-rijz di sini dan bentuknya azabnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Usama bin Zaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal waja' was-saqam rijzun azab rijzun udhiba bihi ba'dul umam qablakum. Sesungguhnya penyakit dan penderitaan ini adalah rijz atau azab yang ditimpakan kepada sebagian umat sebelum kalian. Hadis ini asalnya diriwayatkan dari kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Selesai tafsiran ayat 5, 8 dan 5, 9. Forumnya bagi Anda untuk bertanya dulu sebelum saya yang bertanya kepada Anda. Pencerahan apa yang Anda dapat dari ayat ini? Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum saya balik bertanya. Yang tidak ada pertanyaan, silakan berpikir kira-kira hikmah apa, pencerahan apa yang Anda dapat dari ayat ini. Nanti saya harap ada dari ikhwan 2, dari akhwatnya 2. Tapi sebelum itu silakan sesi pertanyaan kalau ada yang belum jelas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masih saya penasaran, Ustaz. Iya. Di sini kan diperintahkan sujud ya. Iya. Tapi setelah perintah sujud ada kata-kata khittah
Jadi sujud di sini berarti sujud syukur atau sujud taubat gitu ya. Itu aja, terima kasih. Ini lebih kepada sujud syukur. Tetapi bersyukur dalam bentuk mengucapkan kata-kata tadi, hittah, memohon ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada sujud taubat. Baik. Lanjut, Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan kalau kita lihat konteksnya dengan Bani Israel, Ustaz ya. Iya. Nah, kalau kita lihat ke Indonesiaannya, Ustaz. Nah, ini gimana, Ustaz? Ini kan kondisi kita hampir boleh dikatakan sama gitu kan dengan karakternya Bani Israel ini. Ketika kita suruh banyak bertobat, justru malah sebaliknya. Dan fenomena yang terjadi sekarang kan seperti itu. Ketika hadirnya Lady Gaga dan kemarin New Kid on the Block segala macam gitu kan. Nah, ini bagaimana? Apakah ada konteks keindonesiaannya yang ini menjadi sebuah pencerahan buat kita? Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Ustaz? Mestinya itu pertanyaan saya ke Anda, tapi diambil duluan ya, itu gimana? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga sih. Bertahan yang paling bagus adalah menyerang. Oke, saya tidak punya pilihan kalau gitu ya. Saya bacakan dulu renungannya. Mereka diberi jalan oleh Allah untuk membangun peradaban di sebuah negeri di Baitul Maqdis. Ini saya bacakan supaya nanti bisa Anda yang menjelaskan konteks keindonesiaannya. Tapi saya kasih gambarannya. Mereka diberi jalan oleh Allah untuk membangun peradaban di sebuah negeri di Baitul Maqdis untuk mereka kelola sendiri, di mana mereka merasakan kehidupan yang merdeka, terlepas dari cengkeraman manusia. Mereka juga diberi limpahan rezeki. Cara untuk mencapai itu semua adalah dengan masuk pintu gerbangnya sambil bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Sungguh mudah sebenarnya. Hal ini juga memberi pelajaran bahwa membangun sebuah peradaban itu haruslah dilandasi dengan kepatuhan kepada Allah. Namun, jiwa sebagian dari mereka, yaitu orang-orang yang zalim, belum siap menerima tugas dan amanah untuk membangun peradaban karena kezaliman mereka. Mereka pun mengubah perintah dengan mengucapkan kalimat yang berbeda dari yang diperintahkan. Di ambang memperoleh karunia yang besar itu, mereka justru menerima siksa dari Allah akibat perbuatan fasik mereka. Memang, kemenangan di depan mata belum tentu bisa diraih. Benar-benar dibutuhkan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Untuk konteks Indonesia dari sisi saya, nanti dari sisi Anda yang saya akan tanya. Indonesia ini sebetulnya bersyukur atas nikmat kemerdekaan itu cuma 1 hari. 1 hari saja. Mestinya ketika bom atom dilemparkan di Hiroshima dan Nagasaki, itu Jepang itu kan keluar dari Indonesia tanpa syarat kan, karena Jepang dan sekutunya kalah, mau tidak mau memang pergi. Jadi mohon maaf, dengan tidak mengurangi jasa para pahlawan, sebetulnya Belanda pergi itu bukan karena bambu kuning gitu, bambu tajam, bambu runcing. Itu karena memang sudah waktunya pulang atas berkat rahmat. Tapi Allah berikan rahmat seperti ini kan sudah ada perjuangan panjang yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tapi karena di sana banyak sinyo-sinyo Belanda, pengkhianat-pengkhianat negeri, ini membuat lama negeri ini sampai 3,5 abad ditambah 3,5 tahun lagi. Sebetulnya VOC itu Zionis. Ya, VOC itu. Jadi yang menjajah Indonesia ini awalnya bukan pemerintah Belanda. Orang-orang bisnis atas nama VOC. Dan isinya ini Zionis semua masuk ke Indonesia, yang kemudian memperalat pemerintahan Belanda saat itu. Jadi kasus
kayak Timur-Timur, Anda sebagai orang Jakarta dituduh penjajah oleh orang Timor Leste, rela nggak? Enggak kan, sebetulnya kita tidak melakukan itu kan? Tidak, karena mereka yang nggak bersyukur aja kalau itu kasusnya. Tapi kalau berkaitan dengan Indonesia, ini sebetulnya VOC ini Zionis, dan sampai sekarang kuku mereka masih kuat di sini secara ekonomi. Jadi ada dua kelompok besar. Zionis itu memainkan dua kelompok besar. Misalnya begini, ada komunisme, ada liberalisme misalnya. Untuk kelompok bawah, grassroots, itu Zionis masuk dengan bendera komunisme, yang seakan-akan membela kaum lemah, petani, pekebun, nelayan, buruh. Untuk kelompok menengah ke atas, mereka masuk lewat liberalisme. Ini nanti dua-duanya dihantam ini. Jadi caranya gimana? Buruh, pegawai-pegawai diminta untuk demo, menuntut dua, tambah gaji, kurang waktu. Itu aja dua biasanya. Ya. Kalau ada demo buruh isinya cuma dua. Satu, tambah gaji, yang dua. Siapa yang gak mau? Mau enggak? Mau. Demolah semua buruh dan pegawai. Apa yang terjadi dengan perusahaan setelah itu? Ketika demo terus berlanjut, sementara biaya produksi kemudian diam, pasar kemudian bla 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 bla, jadi bermasalah kan dengan perusahaan. Ini yang dia mau. Itu komunisme dan liberalisme, ini semuanya pekerjaan mereka. Fine. Jadi sadar dulu bahwa yang menjajah Indonesia sebetulnya sejak lama. VOC ini adalah Zionis yang bermain, dan ini adalah grand design global. Kalau mau dijelaskan nanti harus panggil dosen khusus di sini. Nanti kita belajar tadabbur dulu. Indonesia atas berkat rahmat Allah, kemudian Jepang pergi tanpa syarat. Pemuda kemudian mendesak, dan kemudian dikerarkanlah apa? Proklamasi. Ya, tanggal 17 Agustus. Apa yang terjadi pada tanggal 18 Agustus? Apa? Apa yang terjadi pada tanggal 18? Apa? Pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta. Cuma sehari aja beriman. Yang namanya, kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesiaan, yang harusnya sujadan wa qul hittatun, yang harusnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ada pendeta protes dari Manado menghadap Bung Hatta, kalau sampai sila pertama tidak dirubah 7 kata, kami Indonesia Timur akan pisah dari NKRI. Padahal bluffing, orang bohong satu itu. Gara-gara itu Hatta mundur, karena memang lebih dekat kepada sosialisme yang paling bertanggung jawab menurut para pakar. Akhirnya ya nyerah. Yang kebetulan Soekarno juga nasakom. Perjuangan Agus Salim termasuk sampai ke bawahnya Buya Hamka tentang ini, mereka dianggap sebagai pengkhianat negara karena ingin memasukkan unsur agama di sini. Padahal mereka cuma ingin mengajak umatnya wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun. Jadi Indonesia ini merdeka hanya 1 hari. Setelah itu dikuasai lagi oleh kafir, cuma ganti kulit aja penjajahnya. Hidup selama tidak terus berjihad di jalan Allah, dan setelah menang tidak ruku dan sujud, tidak memohon ampun kepada Allah, kita selalu dalam kondisi terjajah selamanya. Itu konteks keindonesiaannya sampai sekarang. Apa Indonesia berdaulat secara ekonomi? Apa Indonesia berdaulat secara politik?
Apa Indonesia berdaulat secara militer? Padahal itu pilar-pilar sebuah negara. Bahkan secara teritorial pun kita sesungguhnya tidak berdaulat. Lihat saja Freeport, lihat saja perusahaan-perusahaan asing yang ada di negeri ini. Siapa sebetulnya pemilik perusahaan besar itu? Siapa? Kita cuma menjadi kuli di negeri sendiri. Sesungguhnya demikian. Apa yang harus kita lakukan? Mulai hari ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk negeri. Jadi pengusaha-pengusaha. Lawan perusahaan asing itu. Cerdik bertarung dalam tingkat tinggi. Dan saya berharap orang-orang yang ada di sini bagian dari proses perjuangan itu. Harus berpikir besar. Sebab penjajahan modern nggak kayak dulu. Anda sebetulnya ngerasa terjajah apa enggak sih? Dulu penjajahan itu memang pakai bedil. Dulu penguasaan itu teritorial. Kalau sekarang enggak, penjajah datang ke sini rempah-rempah diambil gitu kan. Kalau sekarang bukan cuma rempah-rempah. Semuanya. Sampai tenaga kalian pun diambil. Emak lu capek-capek gedein lu pada sekolahin lu, doain lu, akhirnya ilmu lu, tenaga lu dipakai sama si kafir lagi untuk mengeruk harta bangsa ini. Newmont misalnya, presidennya ex orang Pertamina yang belajar lama dari Pertamina, tenaganya anak-anak ITB, modalnya sindikasi bank dari Indonesia. Hasilnya pintar nggak kita? Pintar nggak kita? Jadi sebetulnya kita ini terjajah gara-gara hentoten fi syair. Gara-gara orang Indonesia memang tidak tunduk sama Allah. Sekularisme, liberalisme sekarang. Lihat, agama nggak boleh ikut campur. Bohong semuanya, akhirnya Quran di kepala waktu sumpah jabatan. Pada akhirnya agama nggak boleh ikut campur. Ini saatnya pemuda-pemudi harus bangkit membangun negeri. Harus lakukan gerak-gerak masif. Apa yang harus kita lakukan? Indonesia dalam kondisi terjajah. Secara politik tidak berdaulat, secara militer tidak berdaulat, secara ekonomi tidak berdaulat. Bahkan seni dan budaya pun udah gak berdaulat. Lihat aja itu K-popnya orang-orang, apa ya? K-pop apa namanya? Apa? Ya apalah namanya saya itu. Kelompok Korea itu apa namanya? Nggak update juga ya. Apa? Apa namanya? Baik, saya kira itu namanya. Ya. Jalan keluarnya pilih presiden yang bertadabur Quran. Di sini berarti orang-orangnya kan? Harus ada yang bercita-cita besar. Ya tugas saya buka lahan deh, sama motivasi sama tendang dari belakang. Maju semua. Siap? Siap gak nih? Baik, ada pertanyaan lain silakan. Ya, kasih mic-nya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi udah jelasin kalau Indonesia tuh seperti Bani Israel dulunya gitu. Ya. Sekarang kalau kita ngeliat, kita punya contoh atau seperti apa sih kita harus kayak negara yang udah benar-benar yang lebih maju dari kita, atau kita tuh punya pegangan seperti apa sih gitu? Oke, saya bicara Turki aja dulu ya. Kalau ingin contoh,
Saya tidak tahu. Sebetulnya Pak Hidayat Nur Wahid ini ingin jadi gubernur DKI mencontoh Erdogan. Jadi Erdogan itu bisa menjadi perdana menteri ya di Turki itu karena dia pernah menjadi wali kota Istanbul dan dia sukses mengatasi persoalan termasuk kekurangan air minum. Saya termasuk orang yang mengagumi. Tapi saya tidak tahu, PKS ini environmentnya bukan environment Ottomanian ala Turki. PKS ini secara politik analisis saya dia ala Mesir sebetulnya. Ikhwanul Muslimin. Harusnya dia lebih bersabar membangun tarbiyah kekuatan itu. Seperti Ikhwanul Muslimin pada akhirnya. Berbeda dengan konteks Turki, tapi it's okay lah, setiap orang boleh berijtihad. Partai-partai dia ngapain juga lu usil. Ya enggak? Ini halo. Cek. Halo. Cek 1 2 tes 1 2. Sound. Kenapa mati? Sabotase. Hah? Jangan-jangan orang PKS nih tuh. Baik, di belakang dengar? Dengar. Ya, sekarang kalau mau contoh kelihatannya belakangan ini Erdogan ini kalau dia ke negara-negara Arab itu dieluk-elukan oleh pemuda-pemuda Arab menjadi simbol dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. 5-10 tahun yang lalu Turki itu hampir semi mengemis untuk bisa diterima di Uni Eropa. Saat itu saya berada di sana, banyak sekali bendera-bendera partai lebih 5 tahun yang lalu, dan dia berharap bisa dimasukkan dalam Uni Eropa. Sampai pada masa pemerintahan Erbakan masih seperti itu. Tapi setelah generasi berikutnya lahirlah, jadi orang-orang tua ini betul-betul mendidik betul calon pemimpin. Di Indonesia ini karbitan, dadakan. Itu lahir orang seperti Erdogan itu melalui sebuah proses panjang. Sama dengan lahirnya orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi, itu kalau ditarik sejarah itu 50 tahun ke belakang ada sebuah proses panjang. Nah, ini yang belum dibangun di kita ini. Sekarang kita mulai. Allahu Akbar. Kenapa saya mulai di akal seperti ini? Ini mulai dari saya tidak tahu, mungkin 50 tahun lagi. Enggak penting masih hidup apa enggak. Yang penting programnya berjalan. Jadi tim manajemen harus punya uang 200 miliar sampai 1 tahun, dan punya uang 2 triliun sampai 5 tahun. Dan kemudian harus berada di sebuah tempat dan di lokasi lakukan perubahan peradaban. Saat ini gue buka terus apa yang bisa gue lakuin sampai mati, kemudian enak matinya. Baru kemudian dilanjutkan. Entah siapa yang tumbuh nanti di sini. Patah tumbuh, hilang berganti, mati satu. Ini proses. Nah, sampai lahir orang seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak ada yang dijadikan sebagai standar kecuali ketaatan kepada Allah dalam menjalankan pemerintahannya itu. Atas nama politik, atas nama siasat, kemudian ACDC kayak banci, kiri kanan oke, tidak ada itu. Bahkan Syiah pun ditumpas habis. Belum mulai menghantam Salibis dan menghantam Yahudi sebelum Syiah dihabiskan Fatimiyah di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Sudah begitu, memang harus bersih, murni memang. Baru kekuatan itu bisa kita peroleh. Sekarang saya sudah mulai mendoktrin para tokoh-tokoh streaming. Hei, kepada kalian calon pemimpin masa depan, saya kasih yang namanya teologi kekuasaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha
wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sebarkan ini. Yang namanya kekuasaan, berikut kemuliaan, izzah, berikut khair yang ada di situ. Lihat, ajarkan kepada semua manusia tentang Allah sebagai kekuasaan ini. Pegang itu baik-baik. Enggak harus konstituennya mesti banyak, suaranya mesti menang. Enggak. Jalan saja. Jangan tertipu dengan pola-pola pragmatisme sekarang. Jangan. Lanjut. Apa yang terjadi? Erbakan kemudian mengkader Erdogan. Lalu kemudian muncul. Memang strateginya cukup bagus. Dia berada di Eropa. Indonesia kan agak jauh. Dia ini, Turki ini memang pada posisi yang sangat riskan. Sekularisme begitu banyak. Tetapi Erdogan itu berusaha konsisten di jalan agamanya, semampu yang bisa dia lakukan, bekerja siang dan malam bukan untuk memperkaya diri dan kelompoknya, lalu menghidupkan semangat yang saya lihat tuh luar biasa. Dia bikin sebuah tempat kayak Taman Ismail Marzuki. Di sana namanya Panorama. Di situ dibuatlah apa yang namanya ruangan, apa yang namanya, jadi kayak 3 dimensi. Kok saya lupa istilahnya. Kayak planetarium begitu, tetapi bukan film di atasnya. Ada di ruang 3 dimensi hanya untuk menceritakan seorang pemuda Turki bernama Muhammad Al-Fatih yang berhasil menguasai kekuatan terkuat di muka bumi Konstantinopel, yang menguasai Istanbul pada saat itu. Dinamai Panorama. Jadi kalau Anda masuk ke ruangan itu, bangkit semangat nasionalisme Ottomaniannya. Ada contoh. Nah, kalau sekarang enggak, kita disuruh nonton Olga mulu di TV. Suruh nonton siapa lagi? Yang banci satu lagi yang badannya gempal kayak celengan babi itu. Ini ada yang meng-create, ada produser, ada orang yang memang ingin membancikan pemuda-pemuda ini, sehingga yang banci-banci gitu, yang KW-KW gitu yang diangkat. Cowok-cowok KW kan berdirinya nggak stabil dia. Nggak bisa dia berdiri gini, kaki kirinya agak maju dikit gitu. Baik, jadi ada proses. Nanti belajarlah, ya agak panjang. Jadi pembentukan manusia, kemudian lembaga pendidikan di mana-mana. Seperti Anda lihat sekarang pendidikan di Turki itu kan maju, dan sampai ke Indonesia juga bagus. Dan satu lagi, manusianya itu dibangkitkan semangatnya. Jadi Erdogan itu bangga sekarang. Kemana negeri saya kunjungi, saya kumpulkan orang Turki, rata-rata mereka menjadi investor di negeri itu. Sama dengan Indonesia, kemana negeri kita kunjungi, presiden datang ke sana, siapa yang dijumpai? Terbalik kan? Terbalik mentalnya. Jadi ini harus, jadi forum-forum seperti ini harus sering dibangkitkan. Pendidikan, kesejahteraan, keadilan, kesehatan. Makanya walaupun tempat kita kecil, Islamic Center kita ini harus membangun peradaban. Pertama yang harus diperkuat di sini adalah ibadah. Menuju Ramadan, walaupun tempat kecil, sholat Jumat, pokoknya kita merdeka. Silakan bicara, pakai kurikulum, ambil yang bagus. Sholat Jumat di sini besok. 2, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Saya sedang mengonsep yang formal dan informal, terus berjalan. Yang ketiga, ekonomi. Ini wajib. Yang keempat, sosial, dan yang kelima, kesehatan. Politik, nggak usah politik praktis. Kita sudah punya teologi kekuasaan yang sedang kita coba lakukan, dan insya Allah kalau Anda bergabung dan terlibat, ini akan kita gerakkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah. Allahu Akbar. Ada yang lain?
Jadi kalau mau coba baca nanti apa yang terjadi di Turki, Indonesia bisa, dan beberapa memang kelihatannya seperti itu sekarang. Termasuk beberapa tokoh sering belajar ke Turki sekarang. Yang lain? Oke, sekarang saya balik bertanya kepada Anda sekarang. Setelah mempelajari ayat ini, walaupun kita disabotase mic-nya, sound system-nya, tetap harus bangkit. Kira-kira pencerahan apa yang Anda dapat dari ayat ini? Silakan ikhwan satu. Ikhwan satu dan akhwat satu. Apanya masalahnya? Kenapa? Mati. Tiba-tiba. Cek. Baik, ada yang ingin berikan komentar setelah mempelajari ayat ini, dapat pencerahan apa? Silakan. Halo. Cek. Cek. Kecilin. Echonya juga terlalu besar. Echonya terlalu besar. Cek. Echonya kecilkan. Ya, silakan. Siapa tadi? Ya. Kasih.
hari itu sudah ada dalam genggaman Allah, dan yang paling pasti janjinya adalah Allah. Semua kebutuhan kita akan pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kunci otak saya, dan saya beri kacamata kuda untuk itu, dan saya tidak akan mau tergoda kepada yang lain. Kalau Anda berani seperti itu, maka Anda akan bebas dari para morgan. Saya pikir ini penting. Sebelum saya tutup, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba mengambil hikmah dari dua ayat ini, dan tarik kepada kehidupan kita, itu bahwa Allah telah memberikan gambaran kepada kita untuk mencapai kemenangan, dan Allah memberikan peringatan supaya kita terhindar dari kekalahan. Yaitu Allah memerintahkan untuk memasuki Korea ataupun negeri. Jadi saya juga yakin kita di sini kebanyakan pendatang, mungkin yang datang dari daerah-daerah, dan Allah menggambarkan kepada kita sini masuk ke Jakarta, di ibu kota sini, seandainya kita memegang teguh ketaatan dengan bersujud dan berbanyak istighfar kepada Allah, mudah-mudahan semua jaminan-jaminan dari Allah, kenikmatan dan semua isinya Allah berikan kepada kita. Tapi ayat berikutnya Allah berikan peringatan, seandainya kita mengingkari ataupun mengganti perintah-perintah Allah, ataupun kita keluar dari ketaatan dari Allah, maka alhamdulillah kita akan diterima. Wallah, terima kasih. Ini Jokowi. Dari Solo masuk ke Jakarta. Soalnya itu dari Medan dari Palembang masuk Jakarta. Dari Bandung. Jadi itu menjadi betul. Baik, dia menganalogikan, insya Allah perjuangan agar merantau ke Jakarta dengan semua dinamika Jakarta dan godaannya, insya Allah menang. Dan insya Allah kalian akan berhasil dan sukses dalam karir kalau senantiasa sungguh, sujud, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten dalam ketaatan, dan setiap kami malam berada di sini. Jangan sering absen. Insya Allah menang. Ini itu. Ada lagi? Saya mau tanya kita sebenarnya Islam nasional dan kelompok-kelompok kita punya potensinya masing-masing. Saya katakan dengan para pemuda yang suka di bidang entrepreneurship, di bidang ekonomi, sebenarnya menurut Ustaz apa sih potensial yang harus kami lakukan dan bagaimana konsep Islam, bagaimana menyatukan potensi kita. Saya melihat mahasiswa bahkan setelah lain mereka punya potensi yang berbeda-beda, tapi mereka menganggap mereka bisa menyelesaikan segala hal dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi ada ustadz yang doyan di bidang wirausaha, dia menganggap udah kita bisnis, saya yakin Indonesia akan sukses. Ada yang punya konsep di bidang politik, dia yakin dengan politik Indonesia akan sukses. Ada yang ngaji-ngaji aja, dia yakin yang ngaji-ngaji aja Indonesia sudah akan sukses. Nah, saya kira hal yang penting adalah menyatukan potensi umat. Dan saya kira tadi ayat ini juga pelajaran kita katakan itu. Saya pengen tahu berdasarkan kekawalan Ustaz ini gimana nih? Saya mudah-mudahan ini kadang mau bersatu sama anak-anak muda yang lain ya, doyan dengan politik, doyan dengan ini, kita mau ngomong, mau bangun komunikasi, mereka nolak. Bilang lu siapa sih, kita gak kenal, sama kita juga gak kenal. Jadi kita pengen silaturahim, ya memang kita gak kenal. Tetapi kita punya, saya merasa bahwa kalau itu disatukan, kalau potensi itu dikuatkan, saya percaya umat Islam ini punya potensi yang luar biasa. Sebuah keresahan yang sangat bagus. Persatuan itu, kita sudah sepakat ya bahwa semua yang ekonom, yang politisi, siapa lagi, tukang ngaji, siapa lagi,
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Bangunan kesatuan yang bisa membuat kita itu kuat dan menang adalah seperti sebuah bangunan yang antara bata yang satu dengan bata yang lain itu dilekatkan dengan perekat semen yang kuat seperti bangunan yang kokoh. Nah, itu yang Allah mau dari kita. Yang kedua, setiap orang harus sadar. Setiap elemen Islam harus sadar diri bahwa kita ini baru bisa menang kalau Allah yang tolong, tidak ja'a nasrullah. Dan Allah itu baru tolong kita kalau kita sudah bersatu. Dan dalam bersatu, satu syaratnya, setiap orang harus bersedia menjadi tangan di atas, bukan tangan di bawah. Jadi berukhuwah itu baru bisa lancar kalau setiap orang berada tangan memberikan yang terbaik. Nah, ini yang sedang kita bangun. Kesadaran ini yang harusnya coba kita sebarkan. Saya pernah bilang, kelompok wirausahawan muslim kaya semua, yang ngaji solehah semua, yang mujahid juga hebat-hebat jihad terus, tapi gak bersatu, Allah gak akan turunkan pertolongan yang buat kita. Jadi rumusnya adalah kita hanya bisa bersatu dan persatuan kita mendatangkan kemenangan kalau kebersatuan ini hanya mengharapkan pertolongan Allah. Ini rumus yang paling penting, dan insya Allah setiap orang yang mau bekerja sama selalu tawadhu, tidak merasa lebih, selalu tawadhu. Nah, ini kita coba buktikan dengan beberapa teman di daerah dan di pusat, dengan beberapa kelompok. Tadi juga saya bertemu dengan kelompok para pengusaha muslim. Sangat besar. Besok juga akan kumpul lagi di sini para wartawan muslim. Kumpul lagi. Dan setelah itu saya akan gabungkan, setelah ini akan ada forum ekonomi khusus. Lagi dibuat dulu kontennya. Saya akan coba bergerak dalam wilayah yang lebih luas. Makanya kita semua harus bersatu. Tapi untuk seperti itu saya butuh juga tenaga-tenaga yang maksudnya juga cari tenaga-tenaga yang pintar ini susah, karena nggak ada gaji yang besar. Padahal ini bisa berjalan semua kalau masing-masing bertangan di atas. Insya Allah akan terjadi sesuatu yang besar. Makanya tidak sama orang yang masuk Islam sebelum hijrah dengan orang yang sebelum fatah, dengan orang yang masuk Islam setelah fatah, atau berhijrah sebelum fatah dan seterusnya. Jadi orang yang berislam setelah Islam menang, kualitasnya tidak sama dengan orang yang berislam sebelum Islam menang. Dalam kondisi seperti ini banyak resiko memang. Banyak resiko. Dalam kondisi Islam sedang difitnah, dalam kondisi kita belum eksis gitu ya, dalam kondisi kita belum kaya, gak ada yang mau dekat. Tapi orang-orang yang berjuang seperti Ahlul Badar, orang-orang yang dalam kondisi Islam di Indonesia difitnah, kemudian dia menjadi terdepan, sudah Allah ampunkan dosa-dosanya sebelum dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan kepada penduduk Badar, ya Ahlul Badar, i'malu masyitum dapat ghafartu lakum. Ini hadis qudsi. Dan Rasul SAW kemudian menyampaikan kepada sahabatnya, wahai penduduk, wahai veteran Badar, berbuat apa yang ingin kalian lakukan. Ini saking besarnya fasilitas buat mereka, karena Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kalian. Tapi bukan berarti kemudian mereka bermaksiat. Maka anak-anak sekarang yang siap berjuang membawa
festival film, workshop menulis novel dan macam-macam. Nah bagi yang punya kesempatan dan waktu luang